Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febriani dari 12 IP1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 8 mengenai meraih berkah dengan mawaris. Pengertian mawaris. Mawaris merupakan ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta waris berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Nah, umumnya disebut juga dengan ilmu faraid. Ilmu faraid inilah yang digunakan sebagai pembagian harta kepada ahli waris. Nah, ilmu faraid ini merupakan ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup orang yang berhak, terus bagian masing-masing, ataupun cara pembagiannya. Nah, warisan itu sendiri dalam bahasa Arab disebut juga al-miras, yang merupakan bentuk masdar dari kata warisa, yarisu, irsan, mirasan, yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, tanah, dan lain sebagainya. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi Hukum Islam atau KHI mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris. Nah, harta waris dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991. Manfaat pembagian mawaris ini adalah yaitu terciptanya ketenteraman hidup dan rasanya kekeluargaan. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah adanya terjadinya konflik. Dan yang ketiga yaitu kepedulian kepada orang lain. Ketentuan pembagian dalam warisan, yaitu yang pertama ahli waris itu sendiri, orang yang berhak menerima warisan terdapat 25 orang. 15 untuk pihak laki-laki dan 10 orang untuk pihak perempuan yang disebut sebagai zawil furud. Nah, syarat-syarat mendapatkan warisan yang pertama, tidak adanya suatu penghalang dari penghalang lainnya. Yang kedua, adanya kematian. Dan yang ketiga adalah adanya orang yang masih hidup dari keluarga yang ditinggalkan. Sebab-sebab menerima harta warisan yang pertama adanya keturunan atau nasab, terus yang kedua adanya pernikahan, dan yang ketiga itu wala atau budak laki-laki dan adanya budak perempuan. Sebab-sebab orang tersebut tidak mendapatkan warisan yaitu kekafiran, pembunuhan, perzinaan, dan perbudakan. Ahli waris asabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6, yaitu 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8. Tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ketentuan pembagian ahli waris ashabah yaitu ayah mendapatkan 1/6 apabila meninggalkan anak atau keturunan dan mendapatkan 1/3 bagian apabila pewaris tersebut tidak meninggalkan anak ataupun keturunan. Begitu juga dengan ibu, mendapatkan bagian 1/6 apabila meninggalkan keturunan atau anak, dan mendapatkan 1/3 bagian apabila tidak meninggalkan keturunan atau anak. Dan untuk duda sendiri mendapatkan 1/4 bagian apabila meninggalkan keturunan atau anak, dan mendapatkan setengah bagian apabila tidak meninggalkan anak ataupun keturunan. Kategori selanjutnya yaitu ada janda yang dimana ia mendapatkan 1/8 bagian apabila meninggalkan anak ataupun keturunan dan mendapatkan 1/4 bagian apabila tidak meninggalkan anak ataupun keturunan. Nah, selanjutnya seorang anak perempuan mendapatkan bagian 2 orang atau lebih, yaitu mendapatkan 2/3 bagian bila tidak ada anak laki-laki ataupun keturunan laki-laki. Selanjutnya seorang saudara perempuan sekandung, seayah ataupun seibu mendapatkan 1/6 bagian, ataupun bila lebih dari satu ataupun misalnya ada 2 orang ataupun 3 orang, ia akan mendapatkan 1/3 bagian walaupun sekandung. Warisan dan jumlah ahli waris. Untuk anak tunggal perempuan mendapatkan 1/2 bagian
Untuk suami dan istri mendapatkan 1/4 bagian, untuk bapak dan ibu mendapatkan 1/6 bagian, dan untuk istri sendiri yang meninggalkan anak ataupun keturunan mendapatkan 1/8 bagian, dan untuk dua anak perempuan ataupun lebih mendapatkan 2/3 bagian. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.